Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil pengabdian kami dari tim pengabdian, yaitu saya sendiri dan beberapa teman yang lain, Pak Triwayono, Budi Nur Rahman, Pak Rela, dan Pak Toharudin. Pada pengabdian kali ini kami mengambil topik tentang peningkatan hasil ikan nila di Rawon Jomber, Klaten dengan metode semprot air. Waduk Rawon Jombor ini terletak di Dukuh Jombor, Desa Kerakitan, Kecamatan Bayat, jadi sekitar 8 km ke arah tenggara dari pusat kota Klaten, Jawa Tengah. Dan Rawon Jombor ini adalah memiliki luas sekitar 198 hektar dengan kedalaman rata-rata sekitar 4,5 sampai 6 meter. Nah, Rawon Jombor sendiri mampu menampung air sekitar 4 juta meter kubik, dan ini adalah salah satu peninggalan dari zaman Belanda dahulu kala. Nah, manfaat dari Waduk Rawon Jombor sendiri salah satu adalah untuk pengendalian air atau pengendalian banjir, karena sungai di sekitar Rawa biasanya diarahkan ke Rawa sehingga bisa mengendalikan adanya banjir di sekitar desa sekitar Rawa. Yang kedua, selain itu juga digunakan untuk irigasi pada lahan pertanian di sekitar Rawon Jombor. Dan yang ketiga adalah untuk pariwisata, salah satunya yang terkenal adalah pariwisata warung apung, kemudian ada juga wisata untuk getek hias, dan yang terakhir dibudidayakan oleh masyarakat sekitar untuk budidaya ikan karamba jaring apung. Dalam metode pelaksanaan pada pengabdian kali ini tahapan yang kita lakukan, yang pertama adalah observasi dan wawancara, di mana observasi sendiri kita lakukan pada petani ikan nila meliputi kunjungan ke lapangan dari tim mencoba untuk melihat langsung di lapangan untuk melihat kondisi ikan yang ada di karamba. Sedangkan untuk interview sendiri kita melakukan wawancara langsung dengan salah satu petani di Rawon Jombor, yaitu Bapak Dedi. Beliau memiliki sekitar 40-an lebih paramba. Nah, ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh petani ikan. Nah, ini ada satu gambar dari tim kita untuk melihat langsung di lapangan di Rawa Jombor. Nah, hasil dari wawancara kita ada beberapa poin yang kita tekankan, yang kita perhatikan. Salah satunya adalah bahwa jumlah petani ikan sekitar jumlahnya 454 petani, dan mayoritas membudidayakan ikan nila merah karena harganya memang lebih tinggi dan lebih stabil. Jadi kalau waktu itu sekitar 22.000 per kilo. Kemudian hasil panen sendiri per tahun sekitar kurang lebih 168.556 ton. Kemudian siklus panen ikan sendiri untuk setiap 3 atau sampai 4 bulan petani ikan akan panen hasil panen ikannya. Yang keempat, poin keempat adalah setiap karamba itu berisi 1.500 sampai 1.800 ikan nila. Yang terakhir, hasil panen ikan sekitar 250 kg per karamba. Ini dari hasil wawancara kita dengan salah satu petani di Rawon Jombor. Nah, problem yang dihadapi ketika disampaikan oleh salah satu petani, yaitu salah satunya adalah penurunan hasil panen ikan di bagian nila di Rawon Jombor. Dapat kita lihat di sini bahwa kematian nila merah itu sekitar 50-75% per karamba setiap panen. Nah, kita lihat di sini kondisi ikan yang kekurangan oksigen, dia akan mengapung di atas untuk posisinya di atas bukan di bawah air. Ini menandakan bahwa ikan tersebut kekurangan oksigen, dan inilah salah satu karamba yang telah ditebar ikan nila merahnya. Nah, dari apa yang kita lihat,
Kemudian kita analisis, ternyata untuk penyebab kematian ikan nila ini dikarenakan polusi kekurangan kandungan oksigen dan tingkat keasaman air di dasar rawa akibat perubahan cuaca. Dari problem tersebut, penyebab masalah yang terjadi, maka dari tim pengabdian mencari solusi dari masalah yang dihadapi petani ikan di nila di Rawan Jomber dengan bagaimana cara meningkatkan kandungan oksigen di rawa dengan menggunakan metode yaitu penyemprotan air di rawa itu sendiri, sehingga dapat menurunkan tingkat kematian ikan nila dengan harapan terjadi peningkatan pada hasil panennya nanti. Tahap kedua, kita dan tim melakukan kegiatan lapangan dengan persiapan untuk pembuatan sistem penyemprot air. Langkah pertama yaitu adalah pembuatan lantai kerja, yang dimana di sini fungsinya nanti untuk dudukan pompa air, dan untuk pembuatan lantai kerja dilakukan atau dilaksanakan 3 orang, dan ini adalah hasil dari dudukan pompa airnya menggunakan bambu. Selanjutnya langkah atau pelaksanaan selanjutnya yaitu pembuatan sumur bor, yang nantinya air yang keluar dari sumur bor nanti akan digunakan untuk penyemprotan air di Rawan Jomber. Nah, setelah pelaksanaan pembuatan sumur bor ini yang dilakukan sekitar 5 orang, setelah selesai dan mendapatkan air yang diinginkan, kemudian kita coba untuk pemasangan pompa air. Dan pompa air ini kita menggunakan pompa air Honda, merek Honda. Harapannya dengan biaya konsumsi bahan bakar yang lebih irit, sehingga bisa kita coba di sini, dan alhamdulillah air yang dihasilkan bersih. Dan selanjutnya kita mulai pemasangan instalasi sistem, di mana pompa tadi dihubungkan menggunakan pipa PVC yang disalurkan untuk seluruh karambah. Dan ini adalah salah satu hasil pengujian sistem penyemprotan air yang dari sumur bor yang di tengah rawa tadi, kemudian disalurkan dengan pompa air dan didistribusikan ke seluruh karambah menggunakan pipa PVC. Harapannya air yang disemprotkan itu bisa lebih banyak kontak dengan oksigen, sehingga air yang disemprotkan dalam karambah akan memberikan lebih banyak oksigen di air, sehingga ikan akan terpenuhi jumlah oksigennya dan akan memberikan ikan lebih kuat tahan. Dari hasil pengujian, ketika proses penyemprotan air bersih dari sumur menggunakan pompa itu didistribusikan ke masing-masing karambah yang sudah kita sampaikan tadi, dan bisa kita lihat di sini untuk ikan-ikannya sudah tidak ada di permukaan. Ini menandakan bahwa kandungan oksigen di air rawa cukup. Nah, metode penyemprotan air terbukti dapat kita lihat menambah kandungan oksigen di dalam air yang diaplikasikan pada seluruh karambah, sehingga memberikan pada seluruh petani di Rawan Jomber pengetahuan tentang metode baru dan memberikan keterampilan ke seluruh petani ikan Rawan Jomber bagaimana cara memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi. Nah, dari hasil panen dapat kita lihat pada tabel berikut. Dalam hasil panen dengan metode sebelum penggunaan semprot air atau pada metode tradisional, hasil panen pada ketika terjadi polusi maka terjadi kematian yang hampir 50-70%, sehingga petani hanya menghasilkan 100 kg per karambah. Jadi kalau kita jual harganya 22.000, maka dihasilkan sekitar cuma 2.200.000.
Sedangkan ketika menggunakan metode semprot air, maka dari petani bisa menghasilkan panen yang lebih banyak, sekitar 250 kg per karambah. Jadi kalau kita kalikan dengan 22.000 per kilonya, maka bisa menghasilkan uang pemasukan sekitar 5.500.000 rupiah. Jadi ini membuktikan bahwa dari metode tersebut pemasukan petani ikan akan lebih meningkat. Kesimpulan, metode penyemprot air ketika karamba terjadi polusi ini terbukti dapat mengurangi kematian ikan nila, sehingga panen ikan nila di Rawan Jawa Barat terjadi peningkatan. Dan di akhirnya metode ini selanjutnya diharapkan bisa dapat disebarluaskan untuk dipraktikkan pada keramba petani ikan nila yang lainnya. Demikian presentasi dari Abibnas kami di petani ikan nila di Rawan Jombor. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.